Di Singapura ada seorang Habib, seorang wali min auliyaillah bernama Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Ini bisa dicek di Singapura. Pernah waktu itu pemerintah di Singapura ingin membuat jalan tol. Dan lokasinya itu berbetulan di lokasi makamnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Maka pemerintah berniat membongkar makam beliau, kuburan beliau, dengan tujuan membuat jalan tol. Lihat, ini yang percaya non-muslim. Yang percaya dan menyaksikan dengan mata kepala mereka, orang-orang non-muslim. Ketika mereka bawa bulldozer, alat-alat berat, untuk mau membongkar makamnya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah. Sampai di depan makam, serentak mobil mati semua. Serentak seluruh mobil yang membawa alat-alat berat untuk menghancurkan makam beliau, serentak seluruhnya mati. Diputar lagi, menyala, jalan lagi, mati lagi. Sampai terheran-heran mereka. Tidak bisa bergerak. Telepon lagi, ganti mobil yang lain. Turun di hadapan makam beliau, mati juga. Sampai berhari-hari. Disebutkan dalam satu riwayat, yang memiliki proyek tersebut dengan niat jelek ini menghancurkan makam kuburan daripada Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, dan dengan niat ingin menantang, ini katanya kuburan keramat, bisa nanti saya hancurkan. Tidak lama dia mati. Ini disaksikan oleh orang-orang Singapura. Akhirnya mereka cari solusi, bagaimana ini? Sudah, buat jalan tol. Nanti pas di kuburannya Habib Nuh tidak usah dibongkar, kita buat bangunan khusus. Nanti jalannya di situ terpecah dua, di tengah-tengah makamnya Habib Nuh bin Muhammad. Sampai sekarang seperti itu. Jadi makam beliau di tengah-tengah jalan tol. Jalannya menjadi dua cabang, di tengah-tengahnya dibuat tempat yang mewah. Disitulah makam Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah. Beliau ini mazhub. Beliau orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Sebagaimana sifat para wali Allah sebutkan, Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Para wali-wali Allah kalau berjalan di muka bumi, mereka merasa tidak memiliki apa-apa. Mereka merasa mereka hina. Mereka merasa hamba yang kotor dengan dosa. Mereka merasa adalah hamba yang tidak memiliki kemuliaan. Itu para wali. Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, saking tawaduknya beliau, disebutkan dalam biografi. Beliau selesai sholat subuh, setiap harinya beliau membawa permen dan biskuit dibagikan kepada anak-anak kecil yang beliau temui di jalan. Beliau salaman cium tangan ke anak-anak kecil. Beliau yang pertama kali mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kecil punya tangan dicium, kemudian dikasih permen. Itu amalan beliau setiap kali ba'da sholat subuh. Beliau berjumpa dengan Raffles, gubernur Batavia, yang kemudian nanti pindah ke Singapura dan dikenal sebagai orang yang mendirikan Singapura. Dia pindah ke Singapura tahun 1818. Pindah ke wilayah tersebut sebelum nama Singapura. Tahun 1819 Masehi. Maka dia jadikan pelabuhan perdagangan dengan pajak rendah. Itu yang kelak dinamakan pelabuhan Singapura dan berkembang menjadi negara Singapura. Sampai hari ini pelabuhan yang sangat maju, negara yang maju di dalam perdagangan. Ini Raffles pernah ketemu Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Dengan kebesarannya, dengan jabatannya, dia sudah keliling di Bogor, Kebun Raya Bogor, itu juga dia yang meneliti dan membangun. Raffles, dia punya buku sejarah berbahasa Inggris, judulnya History of Java, sejarah Jawa. Sampai ke Singapura, kebetulan Habib Nuh ada, karena tidak jauh beda zamannya. Diceritakan dalam kitab Al-Hadarimu fil Mahid Hindi. Habib Nuh hanya pakai sarung dada terbuka karena mazhub. Raffles dengan kendaraan berkuda yang mewah, dengan pakaian yang sangat lengkap dengan jabatan-jabatannya. Lewat di depan Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Dia anggap Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi orang gila. Dia orang gila, minggir, dia mau lewat. Kemudian diludah oleh Raffles di wajahnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Dia tidak mengenal ini siapa. Diludah. Mengenai wajahnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Nuh maafkan. Wa'afina anin nas. Kalau pribadi dimaafkan, para wali sifatnya tidak dibalas. Tapi yang balas siapa? Yang balas Allah. Nabi katakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man 'adali waliya faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi para waliku, aku Allah memberikan deklarasi, aku akan memerangi dia. Setelah diludah oleh Raffles di wajahnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, dia berlalu, tidak lama kuda berontak. Kuda berontak. Sampai jatuh, tersungkur di atas tanah. Sudah terjatuh, itu kuda injak itu Raffles. Injak hampir mati. Untung ada pengawal-pengawalnya. Maka di saat itu Raffles menyadari bahwa ini karena perbuatan buruknya kepada orang tersebut. Dia suruh cari tahu itu siapa. Cari tahu. Mereka beritahukan, oh ini namanya Sayyid Nuh bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah. Orang-orang muslim menganggap beliau sebagai orang suci, seorang wali. Dan sudah terkenal, beliau punya keramat. Kami sendiri sering menyaksikan, kata pengawal-pengawalnya. Maka Raffles datang setelah sembuh dari sakitnya,
Raffles datang menemui Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi meminta maaf dan menghormati Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah. Lihat ini sifat-sifatnya para wali. Yang terakhir, sifat para wali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak pernah putus zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Berdiri zikir, duduk zikir, tidur zikir. Itu sifatnya para wali. Berikutnya, para wali istiqomah. Gak ada semangat ibadah. Sholat tahajud, ada liburnya. Sholat tahajud 1 tahun 3 kali. Atau dia rajin belajarnya. Belajar ilmu agama rajinnya 1 bulan. Liburnya 2 tahun. Puasa sunnahnya juga demikian. Jadi istiqomah itu sifatnya para wali. Dan ini yang mengangkat martabat mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina istaqamu ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini sebagian sifat-sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau mau dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ikuti jalan mereka. Qadaman ala qadamin bi ziddin auzain, setapak demi setapak. Kalau enggak bisa persis, palingan berapa persen alhamdulillah. Yang pasti ada usaha, ada niat mengikuti mereka. Dan mereka kalau kita ikuti, pasti itu mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan kita lemah untuk bisa mengikuti Rasulullah, tidak akan mampu. Seorang manusia pun tidak akan mampu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Contoh, ini menunjukkan satu contoh, siapapun dia tidak akan bisa ikut Rasulullah SAW secara sempurna. Contoh, disebutkan dalam kitab Muntahasul ala syar'i wasailil usul ila syama'il Rasul. Nabi ini, Nabi kita Muhammad SAW, zikir kepada Allah 24 jam setiap hari. Dari lahir sampai meninggal dunia. Bagaimana kok bisa Nabi zikir tidak pernah putus? Yang pertama, Nabi kalau bicara apapun yang keluar dari mulut Nabi kan wahyu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang aku ucapkan wahyu. Nabi bersabda, "Ma kharaja minhu illa haqq." Tidaklah keluar dari mulutku melainkan seluruhnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kalau berbicara itu wahyu dan bicaranya Nabi dihitung zikir. Kalau kita bicaranya ada yang ngawur, ada yang dosa. Tapi Rasulullah kalau bicara zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tidur. Kita kalau tidur putus zikir. Tapi Rasulullah SAW ketika tidur, beliau bangun sholat ditanya, "Ya Rasulullah, engkau tidak berwudu?" Kata Nabi, "Ainaya tanamani walakin qalbi la yanam." Mata tidur, tapi hati tidak pernah tidur kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi tidur, hati zikir. Ada manusia seperti ini. Belum lagi beliau punya ibadah. Kana yaqumu minal lail hatta tatafaddara qadamah. Akhrajahu al-Bukhari fi sahih. Nabi salat malam sampai kaki beliau bengkak. Maka kita mau mengikuti Nabi secara sempurna, persis seperti Rasulullah, tidak akan mampu. Terus dari mana kita bisa ikut Nabi yang sekian persen? Caranya ikut para ulama yang soleh, para aulia. Kita ikut mereka, otomatis kita ikut Nabi Muhammad SAW. Ikut mereka saja susah, apalagi ikut Nabi. Contoh, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah, lahir 919 Hijriah, meninggal 992 Hijriah. Beliau punya satu amalan, sholat subuh selama 40 tahun menggunakan wudu isya. Jadi semalam suntuk tidak tidur. Waktunya habis beribadah. Itu satu amalannya beliau, kita mampu. Satu amalannya Imam Syafi'i. Ketika tiba bulan suci Ramadan, Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan 60 kali. Kita nggak mampu. Ikut yang wanita, Rabi'atul Adawiyah. Untuk para wanita, ikut Rabi'atul Adawiyah. Kalau mau contoh wanita, ikutnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Itu contoh yang menjadi sampelnya Rasulullah SAW. Qudwahnya Nabi Muhammad SAW. Dari sisi wanita, ikuti Sayyidah Fatimah Zahra, ikuti Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra alaihissalam. Tapi ikut mereka, untuk sempurna seperti mereka, sulit. Maka kita ikut ulama. Contoh, wanita, Rabi'atul Adawiyah. Itu pun sulit kita ikut beliau. Bahkan laki-laki pun tidak mampu. Satu amalan beliau. Beliau itu berhasil mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Padahal ada masahid. Abu Hanifah masuk ke dalam penjara, khatam 6.000 kali. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas di Hadramaut, beliau punya amalan-amalan, di antaranya membaca surat Yasin setiap hari 10.000 kali. Jadi itu contoh bagaimana amal-amalan kaum solihin.